Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Nah, tanda panah ini menunjukkan adanya suatu alur atau materi selanjutnya yang akan diberikan kepada anak. Itu apa? Tahapan dari materi selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti dari garis tebal ini menunjukkan adanya suatu syarat, di mana sebelum memberikan materi yang ada garis tebal, maka kita harus tahu apakah anak sudah menguasai di materi sebelumnya atau belum. Jadi tidak bisa langsung diberikan begitu saja, tapi harus ada syarat yang terpenuhi bahwa materi yang sebelumnya itu anak harus sudah menguasai. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Nah, tanda seru ini mengartikan bahwa kita harus hati-hati. Kita harus memastikan bahwa syarat di materi sebelumnya harus sudah terpenuhi sebelum diberikan ke tahapan selanjutnya. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Contohnya ketika kita akan memberikan materi B1A, tetapi di B1A ini terdapat garis tebal bahwa ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya anak harus mampu dan menguasai dulu huruf verbal BDGKMPS, HSAIUEO, dan juga D4HVK. Nah, kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi, baru anak bisa masuk ke materi B1A. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa syarat dari huruf simbol A, I, U, E, O? Nah, syarat dari HS, A, I, U, E, O ini anak harus terlebih dahulu menguasai HV, A, I, U, E, O. Nah, di sini bisa langsung diberikan ya tanpa adanya syarat. Pertanyaan yang keenam, apa syarat modul B1A? Nah, syarat modul B1A ini anak harus menguasai terlebih dahulu HSAIUEO, D4HVK, dan juga HVBDGKMPS. Untuk pertanyaan ketujuh, apa syarat modul B1B? Nah, untuk memberikan tahapan modul B1B ini ada tahap garis tebalnya, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak harus bisa menguasai dulu B1A, kemudian harus mampu menguasai HVZL NTRC dan juga D4HVS, baru bisa diberikan ke modul B1B. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat dari D4HVS? Nah, syarat dari D4HVS juga ada garis tebalnya bahwa ada syaratnya anak harus mampu menguasai terlebih dahulu 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK adalah materi 4HVS dan D4HVK. Nah, materi ini bisa langsung diberikan karena tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya adalah B1B. Nah, ingat ketika ada tanda seru dan garis tebal, maka kita harus hati-hati apakah syarat yang sebelumnya sudah terpenuhi atau belum sebelum diberikan materi ke B1B. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Nah, tahap setelah B1E adalah B1F dan B4. Nah, kita harus ingat bahwa ada garis tebalnya, jadi hati-hati apakah anak sudah menguasai materi sebelumnya, yaitu materi B1D dan B2. Pertanyaan terakhir nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Nah, tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Nah, tapi di sini ada garis tebalnya, ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi, anak harus menguasai terlebih dahulu materi B1F, B3, dan B4.